Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera, kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita sudah berada di minggu pertama di bulan September. Puji Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan yang sudah membawa saudara-saudara sehingga saudara bisa ada sampai sekarang ini. Dan puji Tuhan, kesempatan ini saya rindu untuk berbagi firman Tuhan bagi setiap kita semua dan juga lebih khusus jemaat GPD Sola Gracia. Puji Tuhan, mari kita berdoa sebelum firman Tuhan akan sama-sama kita dengar. Sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami boleh menikmati persekutuan bersama dengan Engkau. Dan kesempatan ini kami rindu untuk dilawat Tuhan, lewat firman Tuhan. Tuhan berfirman, urapi hamba-Mu dan kami semua. Kami perlu firman-Mu dalam hidup ini, karena firman-Mu berkuasa dalam setiap kami. Sebab itu, semua kami, baik hamba-Mu maupun jemaat Tuhan yang mendengar tayangan ini, mereka diberkati, mereka diurapi, dan biar kehidupan mereka senantiasa terus bertumbuh di dalam Engkau. Kami bersyukur Bapa di sorga, kami baca firman dan renungkan firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat dalam kitab 2 Timotius pasal 20, ayatnya yang 2 Timotius 2 maksudnya. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai ayat 21, saya baca berkata demikian. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saya mau garis bawahi, dipandang layak untuk dipakai tuannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang jemaat dikasih Tuhan, bahwa kekristenan adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan. Iya. Ada banyak tujuan Allah memanggil saya dan saudara. Dipanggil dari kegelapan datang kepada terang. Dan yang terbesar panggilan Tuhan dalam hidup kita adalah untuk masuk dalam rencana Tuhan, yaitu bicara tentang keselamatan. Intinya adalah ada banyak tujuan, yaitu, dan tujuan itu adalah masuk dalam rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara, termasuk panggilan Tuhan dalam kehidupan kekristenan, dalam kehidupan saudara dan saya saudara, dipanggil Tuhan untuk dipakai olehnya. Iya. Ini juga salah satu dari banyak tujuan. Iya. Tuhan panggil saya, Tuhan panggil saudara untuk dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara. Untuk menjadi alat Tuhan. Di tangan Tuhan. Sehingga saudara-saudara kasih Tuhan. Tuhan memanggil saya untuk dipakai oleh Tuhan. Menjadi alat Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, pada pembacaan di sini, di mana sang Tuhan memandang layak untuk dipakai. Iya. Saudara, yaitu perabot-perabot yang ada dalam rumah itu. Iya. Dikatakan bahwa dalam rumah yang besar terdapat banyak perabot. Baik perabot yang dari emas, perak, kayu, tanah. Saudara-saudara, dimanfaatkan dalam rumah itu. Dan di ayat 21 di situ, ya, oleh Tuhan yang memakai itu. Saudara, sehingga saya mau katakan kepada kita, kalau ada logika dalam sebuah rumah, ada banyak perabot-perabot, ya, ada kursi, meja, lemari, di dapur ada perabot, pisau, alat masak dan sebagainya dengan fungsi-fungsinya masing-masing. Saudara. Tetapi seandainya ada dalam sebuah rumah ada perabot lalu kemudian tidak dipakai, saudara-saudara, maka tidak berguna perabot itu. Ya, tidak dipakai, tidak berguna. Maka saudara akan singkirkan perabot itu karena tidak berguna, tidak bermanfaat. Saudara, ayat ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita adalah perabot, perkakas. Kalau dalam terjemahan sebelumnya disebut perkakas-perkakasnya Tuhan, perkakas-perkakas di tangan Tuhan. Ya, alatnya di tangan Tuhan untuk Tuhan pakai. Puji Tuhan. Saudara, dengan fungsi-fungsi yang berbeda-beda. Kalau kursi fungsinya sebagai tempat duduk, meja sebagai tempat untuk taruh makanan dan minuman, lemari untuk tempat dekorasi dan sebagainya. Sehingga itu menjadi berguna dan bermanfaat. Sehingga saudara ini sebetulnya
memberi sebuah peringatan dalam kehidupan kita bahwa bagaimana hidupmu ini, berguna atau tidak berguna. Tergantung bagaimana kita mau merespon supaya kita ada dalam tangan Tuhan untuk menjadi alatnya. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Sebab kalau kekristenan tidak berguna dalam konteks kehidupan pribadi, iya, yang tidak jadi berkat, iya, pemanfaatannya tidak, saudara-saudara. Kalau ibaratkan seperti ruangan ada perabot yang hanya makan tempat saja, iya, tidak bermanfaat, tidak berfungsi, saudara-saudara, hanya mengganggu pemandangan saja, penuh-penuhi ruangan, maka dibuang saja. Saudara, sebuah konteks ketika Yesus berjalan dan menghampiri pohon ara yang tidak berbuah. Iya. Lalu dia menghampiri pohon itu. Lalu kemudian dia mengutuk pohon itu. Bagian lain Alkitab berkata, pohon yang tidak menghasilkan buah ditebang saja. Kenapa? Tidak berguna, tidak bermanfaat. Untuk apa dia hidup? Saudara, kehidupan kekristenan pun juga demikian. Saudara, sehingga dalam hidup ini, jadilah kekristenan yang bermanfaat, berguna. Sebagai perabot-perabot, sebagai alat-alat, saudara-saudara kasih Tuhan, yang produktif, iya, dalam perjalanan kekristenan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, itu menjadi alat Tuhan, memang gak gampang, saudara-saudara dikasih Tuhan, kan? Gak gampang. Kalau filosofi kursi sebagai sebuah perabot yang dudukin orang enak duduk, tapi kalau kursi dia merasa, aduh, saya kenapa, ya, rasanya sakit, berat diduduki orang. Tetapi dia berfungsi sebagai kursi yang dimanfaatkan. Kita pun juga demikian. Saya mau sampaikan bahwa kita adalah perabot di tangan Tuhan. Alat di tangan Tuhan yang mana bahwa kita menjadi alat perabot yang berguna dan yang bermanfaat. Saudara-saudara, dari hal yang kecil dan sederhana saja. Dan Alkitab sudah menjamin akan hal itu. Dari perkara yang kecil engkau jadi berkat, dari perkara yang kecil engkau kerjakan, maka kapasitasmu akan ditingkatkan menjadi hal yang lebih besar, dipercayakan. Amin. Sehingga kehidupan kita sehingga kehidupan kita menjadi hal yang berguna, bukan tidak berguna. Saudara, dipandang layak untuk dipakai tuannya. Iya. Saudara, di sini dikatakan ada perabot yang terbuat dari emas, kayu, tanah, ya, emas, perak, kayu, tanah, memiliki kualifikasi yang berbeda-beda. Iya, memiliki kualifikasi. Bagaimana dalam sebuah rumah memiliki kualifikasi yang berbeda-beda. Ada dari kayu, ada dari batu mungkin, saudara ya, ada yang dari tembaga dan sebagainya. Dengan fungsi masing-masing itu, saudara. Kita pun juga demikian, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Sehingga mari lewat firman Tuhan saya dan kita semua pun juga diingatkan oleh Tuhan bahwa kita adalah perabot, ya, perabot yang ada di tangan Tuhan, sebagai alat Tuhan untuk Tuhan pakai, berguna dan bermanfaat bagi sesama, terlebih bagi Tuhan. Puji Tuhan. Dan Tuhan mencari ini sekali lagi. Dan untuk menjadi perabotnya Tuhan, tentu butuh penyerahan. Iya, saudara-saudara. Butuh ketulusan. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Lalu kemudian dalam hidup kita juga rela dan tulus untuk siap melakukan dan mengerjakan. Karena kita hanya perabot. Lakukan saja, kerjakan saja. Kita punya Tuhan Yesus, ya, sebagai majikan kita. Dan kita hanya alatnya yang mengerjakan. Kerjakan saja, lakukan saja, berbuat saja. Iya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Sederhana, jadi berkat, jadi garam, jadi terang, jadi saksi. Nilai-nilai rohani dalam kehidupan kita. Sehingga bermanfaat bagi orang lain. Bukan Kristen yang mati, tapi kekristenan yang bertumbuh. Itulah perabot-perabot yang berguna. Kekristenan yang bertumbuh bukan mati. Itulah perabot yang ada di tangan Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan. Amin. Maka tadi saya katakan butuh penyerahan,
kerelaan hati dan ketulusan ya dalam kita mengerjakan setiap pekerjaan yang Alkitab katakan. Apa yang kau kerjakan untuk manusia, lakukan itu sama seperti untuk Tuhan. Dan penyerahan berserah kepada Tuhan. Karena sebagai alat dia hanya berserah saja. Ya, kita ini alat Tuhan, berserah saja kepada Tuhan. Dia mau kemana, mau bawa kemana, kita berserah saja kepada Tuhan. Nggak ada perbantahan, nggak ada penolakan, nggak ada persungutan, sudah kasih Tuhan. Namanya hanya alat saja. Kan saudara-saudara, siap melakukan dan mengerjakan. Dan mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara sekalian. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Nya dalam kita untuk makin maju kita di dalam Tuhan, bahwa kita adalah alatnya Tuhan di tangan Tuhan, perabot-perabotnya Tuhan, perlengkapan-perlengkapannya Tuhan di rumah Tuhan. Iya, saudara-saudara kasih Tuhan. Salam, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Bapa di sorga, untuk mengingatkan kami bahwa kami adalah alat-alat di tangan Tuhan yang siap untuk mengerjakan setiap tanggung jawab yang Tuhan embankan pada kami. Tuhan, biar jadikan kami pribadi yang sungguh-sungguh, menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang bersyukur, menjadi pribadi yang rela siap mengerjakan semua tanggung jawab itu, untuk merespon setiap panggilan Tuhan dalam hidup kami, supaya kami menjadi pribadi yang berguna, menjadi pribadi yang bermanfaat, bukan pribadi yang pasif mati, tetapi pribadi yang di dalamnya ada sebuah pertumbuhan kehidupan secara rohani. Kami bersyukur, hamba berdoa Tuhan berkati jemaat Tuhan, semua kami, jemaat yang mendengarkan tayangan ini, jemaat GPD Sola Gracia yang mendengar tayangan ini, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.